Acara Halal Bihalal dikemas dengan suasana kekeluargaan dan dipimpin langsung oleh Ketua PPNI Jember Asra Jaya Widono dan dihadiri perwakilan seluruh perawat se-Kabupaten Jember. Dengan momen Lebaran di tahun ini diharapkan kekompakan antar perawat se-Kabupaten Jember terus berjalan dengan baik dan tentunya terus mendukung program pemerintah ke depannya. Sejak awal puasa, PPNI juga melaksanakan kegiatan sosial antara lain bagi takjil dan pembagian zakat fitrah. Tak hanya halal bihalal, acara dilanjut dengan pelepasan secara simbolis 12 perawat asal Jember yang bertugas menjaga kesehatan jamaah haji di Tanah Suci selama 42 hari. Hal ini patut disyukuri, pasalnya jumlah perawat Jember yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini meningkat cukup signifikan dan ini merupakan kepercayaan pemerintah dan tentunya kualitas dari perawat Jember yang sangat baik. Kemudian hari ini adalah puncak acaranya yaitu halal bihalal sekaligus pelepasan tenaga kesehatan haji untuk yang mendampingi jamaah calon haji Kabupaten Jember. Alhamdulillah perawat ini mendapat tugas sebanyak 12 orang yang nanti mendampingi jamaah haji di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah nanti pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2019, jadi petugas selama 42 hari mendampingi jamaah di Mekah. Sementara itu, salah satu perawat yang berangkat mendampingi jamaah haji, Suprayitno, mengaku cukup senang dirinya terpilih untuk berangkat ke Tanah Suci. Selain kesiapan diri, Suprayitno juga telah mengikuti sejumlah pelatihan untuk menangani jamaah haji yang dimungkinkan sakit dalam menjalankan ibadah haji. Ya, perasaan kami selaku perawat dan terpilih menjadi DKI pada tahun 2019 ya merasa senang sekali karena mendapatkan amanah untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain, tim medis yang lain menjaga kesehatan, mendampingi seluruh jamaah haji Indonesia. Mengenai kesiapan sendiri Bapak yang khusus Pak? Iya, kami selaku perawat sebelum kami mengikuti rekrutmen sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia, kami telah menyiapkan diri. Yang pertama adalah mengikuti diklat-diklat, berbagai macam diklat, baik itu BPJS, BPGD, kemudian kegiatan gawat darurat yang lain, sehingga kami diharapkan mampu memberikan pertolongan pertama kepada seluruh jamaah yang bila mana pada saat melakukan ibadah ada jamaah yang mengalami sakit. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Merasa kecewa karena berjalan tidak sesuai dengan perjanjian awal, investor rumah karaoke di Hotel Beringin Indah, Edi Darmawan, membongkar 10 ruangan karaoke di Hotel Beringin Indah. Pemilik hotel dinilai selalu menyalahi kesepakatan awal. Bila di awal pendapatan bersih 100% untuk pengembalian modal, namun sudah berjalan 3 bulan ternyata pihak hotel merubah pembagian, yakni 75% untuk pengembalian modal, sedangkan 25% untuk pihak hotel. Dan pasca puasa ini perjanjian dirubah lagi menjadi 50% untuk pengembalian modal dan 50% untuk pemilik hotel. Akhirnya Edi Darmawan tidak mau lagi melanjutkan kerjasamanya dengan pemilik Hotel Beringin Indah karena merasa dirugikan dan dikelabui dengan merubah-ubahnya perjanjian. Dan dengan tegas dirinya tak ingin berkelanjutan, akhirnya rumah karaoke tersebut dibongkar paksa. Jadi tidak ada kesportifan Pak, perjanjian dari pertama. Awalnya saya itu suruh invest di tempatnya Pak Kamto itu. Jadi itu keadaan itu gedung sudah ada, bekas kamar yang sudah bekas. Sesudah itu saya masukkan barang-barang, audio hidup semua dengan perjanjian mengembalikan modal saya dulu sebesar kurang lebihnya 1 miliar. Sesudah berjalan kira-kira 2-3 bulan dia itu sudah mau memberhentikan karena dia itu minta pembagian 25-75. Sesudah ada teman-teman saksi-saksi dari teman-teman dijadikan 25, untuk yang punya tempat saya 75. Akhirnya berjalan lagi sampai hari puasa
tahun 2019 ini kan libur 1 bulan, itu saya ditekan kalau udah 50-50 pembagiannya tutup sementara. Nah, saya merasa dirugikan dengan pembicaraan dari awal, dari pertama saya invest. Jadi akhirnya saya bongkar dengan kesepakatan dalam diri saya sendiri. Sementara itu untuk owner hotel saat pembongkaran tidak berada di tempat dengan alasan keluar kota. Namun terdapat Agus Winoto selaku penanggung jawab hotel yang mengaku tidak tahu menahu permasalahan tersebut dan masalah ini masih dilaporkan kepada pemilik hotel. Ini kira 10 ya Pak? 10. Ada 10 ya. Ada apa Pak? Ada pembongkaran persoalannya. Oh, nah masalah itu kan antara bos dengan bos, kita kan tidak tahu. Antaranya bos dengan bos kita kan tidak tahu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nenek Maimunah hidup sebatang kara di rumah tak layak huni di Dusun Karanganyar, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember. Nenek tersebut tinggal di rumah reot sejak tahun 2006 di tanah pekarangan warga setempat. Kehidupan Nenek Maimunah ini sangatlah memprihatinkan, terutama tempat tinggal yang memang sangat kotor dan jorok. Setiap harinya dirinya memasak air dan menanak nasi menggunakan tungku sederhana yang terbuat dari tanah. Tak hanya itu saja, peralatan dapur yang dimilikinya terlihat sangat kotor. Nenek Maimunah setiap hari makan dengan menu sederhana yakni nasi dan tahu saja. Hari tua Nenek Maimunah memang seakan penuh dengan penderitaan. Bahkan, kondisi kesehatan Nenek Maimunah juga semakin memburuk. Ia menderita sesak nafas dan sakit di perutnya. Numpang atau milik sendiri? Numpang, tapi boleh kok. Sama-sama. Seumur hidup di sini masih beda rumah, tidak apa-apa. Boleh orangnya Ibu kok. selama ini tinggalnya sama siapa ini Bu? Tidak ada, ya cuma sendirian. Sendirian. Untuk Makan masak itu gimana Bu? ya masak di pawon itu. Masak sendiri gitu? Iya, kadang dikirim ke rosokan. Gitu. Oleh ya sumbangan. Itu nasi sampai menjamur gitu gimana Bu? Oleh winginane sekolah rong dino. Melihat kondisi hidup Nenek Maimunah, warga desa setempat prihatin dan berharap dinas terkait meringankan penderitaan yang dialami nenek tersebut. Kedepannya pengamanan atau saling membantu dari warga sekitar atau dari pihak-pihak terkait, baik itu dari masyarakat sekitar atau RT, RW atau dari pemerintah sendiri yang harus turun tangan lah untuk membantu kondisi dari Ibu Maimunah. Dengan kondisi Ibu Maimunah ini kan sakit juga, ya perlu mungkin perhatian dari pihak-pihak terkait, dari puskesmas atau yang lain. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Petugas Posyandu Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung secara rutin mendatangi rumah Jihan Putri Febian, balita umur 2,8 tahun yang menderita kurang gizi. Kondisi ini sudah dialami sejak 2 bulan lalu. Bahkan kondisi perut Jihan saat ini agak membesar dan sering mengeluarkan darah saat buang air besar. Untuk mencegah gizi buruk, kader Posyandu setempat terus melakukan pendampingan serius dengan memberikan asupan nutrisi tambahan berupa susu dan snack. Jika kondisinya tak kunjung membaik, maka Jihan akan segera dirujuk ke puskesmas kecamatan setempat. Untuk sementara ini, Jihan hanya tinggal dengan neneknya, sedangkan ibu kandungnya bekerja untuk menafkahi kebutuhan sang anak. Ibu Kasih, ini di Jihan ini sakitnya sudah lama? Sudah berapa bulan? 2 bulanan. 2 bulan. Itu mulai sejak itu keluar darah? Keluar darah terus. Keluar darah terus ya? Sampai saat ini tidak berhenti? Tidak leren belas ya. Kalau untuk makannya? Dia masih mangan di ono darah ya. Dia mangan itu aja tidak macam-macam mangan. Ini yang di Jihan usianya sekarang masih 27 bulan. Dia berada di garis kuning. Kalau untuk berat badan yang normal dia harus ada di garis hijau.
Bisa dari berat 10 kilo atau 11 kilo. Kalau di Jen ini masuk kategori Kuning kurang karena ya. dia 8,5. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Febrina Putri Maulida, anak usia 7 tahun yang tinggal di Dusun Kerajaan Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Jember, diduga menderita gizi buruk dengan kondisi pertumbuhan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering serta sering mengalami diare, serta berat badan Febrina hanya 10 kg saja, padahal batas normalnya adalah 16 kg dan idealnya adalah 22 kg. Selain itu, tinggi badan putri dari Jamaatun ini hanya 102 cm, padahal batas normalnya adalah 109 cm dan idealnya adalah 120 cm. Selama 1 tahun terakhir, perkembangan badan Febrina tak kunjung membaik, bahkan justru semakin kurus saja. Keterbatasan biaya membuat bocah tersebut hanya dirawat di rumah oleh orang tuanya. Titi selaku bidan desa terus melakukan pendampingan kepada Febrina Putri Maulida dengan memberi tambahan nutrisi berupa biskuit PMT. Kita konsulkan ke dokter, kalau memang ada apa-apa kita rujuk ke rumah sakit. Saat ini melakukan ini masih hanya nutrisi dulu ya, bantu nutrisi. Kenapa? Untuk sementara ini hanya membantu nutrisinya dulu. Nutrisinya dulu, ya kita kan datang sama mengukur tinggi badan, berat badan sama Lila untuk mengetahui dia BGT atau apa, atau normal kan kita ukur gitunya, Lilanya sama tinggi badan, berat badan. Ya masih sedang nih menurut saya. Enggak banget BBM enggak. Ya sementara yang ada itu cuma biskuit balita itu. Nanti selanjutnya kita konsultan lagi harus gimana, selanjutnya kan kita harus konsultasi dengan kepala puskesmas. Meski bidan menyebut belum parah, namun jika dilihat melalui tabel yang sesuai dari grafis WHO, berat dan tinggi badan Febrina Putri sangat jauh di bawah normal. Sementara itu, menurut Jamaatun selaku ibu kandung, kondisi Febrina sudah hampir 1 tahun, bahkan sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Namun karena keterbatasan biaya, anak tersebut terpaksa dibawa pulang dan dirawat di rumahnya saja. Sebelumnya sudah menjalani perawatan medis? Udah di Patrang, sudah di sini, sudah di rumah sakit, di lab lalu udah mas saya mas. Udah di sini sampai pun di mana-mana, di puskesmas. Pertama di puskesmas mas, ndak ada langsung di rumah sakit mas. Di dokter anak itu pas berak itu di lab mas, ndak ada penyakit katanya mas. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sesuai Permendikbud nomor 51 tahun 2018, penerimaan peserta didik baru atau PPDB akan memakai sistem zonasi yang mempertimbangkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Namun sistem baru ini tampaknya menuai polemik di masyarakat karena tidak didukung oleh kualitas SDM dan sarana prasarana yang merata. Bahkan menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, sebagian orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta meskipun dengan pertimbangan biaya pendidikan yang agak mahal daripada SMP negeri. Sehingga harapan siswa berprestasi untuk bisa belajar di sekolah favorit harus pupus. Oleh sebab itu, Ayub menilai kondisi di daerah sangat berbeda dengan di kota-kota besar yang memang sudah memiliki kualitas yang merata baik SDM pengajar maupun sarana prasarana pendukung. Di mana nilai tidak menjadi satu-satunya, karena apa? Hanya 5%. Dan kalau saya ingin punya usul, bagaimana kalau donasi itu oke, dengan sistem donasi yang mengikuti Permendikbud, tapi pakailah 50% agar anak-anak di sekitar sekolah yang bersangkutan itu bisa masuk di sekolah. Tapi 50% pakai nilai prestasi. Loh, sekarang kalau pakai donasi seperti ini, apa gunanya ikut UNAS maupun ikut yang lain? Mereka ini berjuang loh, anak-anak ini tidak ada nilai perjuangan sama sekali dengan model sistem seperti ini. Maka dari itu saya mohon Permendikbud ini untuk ditinjau kembali. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Proses penerimaan peserta didik baru bagi sekolah menengah pertama sedang dilakukan secara serentak. Meski dalam kondisi sengketa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanggul Jember tetap melaksanakan PPDB. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan di gedung bekas UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggul. Hal ini dilakukan lantaran gerbang sekolah favorit tersebut disegel oleh ahli waris yang mengklaim bahwa sebagian tanah SMPN ini adalah milik keluarganya. Pihak sekolah juga membuka pusat informasi yang berada di depan sekolah agar calon wali murid tidak kebingungan tentang informasi pendaftaran maupun kelanjutan kasus sengketa lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo menjelaskan bahwa penerimaan siswa baru berjalan lancar. Sebanyak 94 SMP melakukan PPDB termasuk SMPN 3 Tanggul. Sedangkan terkait sengketa lahan, tim kuasa hukum Pemkab Jember akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Surabaya. Kemudian sampai dengan tanggal 19 nanti baru kita tutup, setelah itu baru kita akan lihat berapa pagu yang bisa dipenuhi oleh SMP Negeri 3 Tanggul. Sedangkan persoalan hukum terkait dengan itu ada tim hukum Pemkab yang akan menyelesaikan, ya. Yang jelas bahwa posisi dari Bupati yang sebagai pihak tergugat saat ini menyatakan banding. Oleh karena itu tentu masih berproses lagi pada pengadilan yang lebih tinggi untuk nanti membuktikan siapa yang berhak kepemilikan atas tanah aset itu. Dari data sementara, PPDB SMP Negeri 3 Tanggul sudah ada 129 calon siswa yang masuk mendaftar dari pagu yang disediakan 195 siswa yang dibagi dalam 6 kelas. Dari Tanggul, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah yang memakai sistem zonasi memang seharusnya didukung dengan kesiapan SDM pendidik dan sarana prasarana yang berkualitas. Namun dengan adanya program Bupati yang melakukan mutasi guru PNS agar lebih dekat dengan rumah masing-masing, membuat sekolah-sekolah di pinggiran kekurangan guru PNS dan hanya diisi oleh guru-guru honorer. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, sistem zonasi sesuai dengan cita-cita dari Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tersebut harusnya dapat dipersiapkan dengan sebelumnya, melakukan penataan yang baik dan sinkron. Apalagi dari persyaratan zonasi tersebut ada kerancuan lain, yakni Diknas memperbolehkan surat domisili sebagai syarat zonasi, padahal yang benar harus menggunakan KK dengan syarat 6 bulan sebelumnya. Oleh peningkatan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Oke kalau di Jakarta, oke seperti di Surabaya, mungkin di kota-kota lain yang dimana sarana dan prasarana sumber daya manusianya untuk sekolah menengah pertama itu sudah rata. Di Jember ini kan masih banyak persoalan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sistem zonasi memang memberikan dampak kurang baik, terutama untuk siswa dan orang tua yang tidak memahami betul cara membidik sekolah negeri sesuai dengan jarak dan nilai ujian nasional. Kebanyakan siswa membidik sekolah negeri sesuai keinginan tanpa melihat jarak dan nilai ujian negara yang sudah diraihnya. Hingga akhirnya banyak siswa yang harus terlempar dari sekolah pilihannya itu ke sekolah SMA swasta. Di Kabupaten Jember setidaknya ribuan siswa yang terlempar dari sekolah negeri ke sekolah swasta, baik tingkat SD yang hendak ke SMP maupun dari SMP yang hendak ke SMA. Hal ini diduga karena kurangnya sosialisasi pihak sekolah dan kurang pemahaman orang tua, serta siswa salah membidik SMA negeri. Menurut Rosyid, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jember, banyak siswa lulusan SMP negeri dengan nilai tinggi harus terlempar dari SMA negeri pilihannya karena siswa tersebut tidak mengindahkan sistem zonasi. Mereka memilih SMA negeri yang jauh dari rumahnya. Padahal sejatinya zonasi menjadi poin penting sebelum mereka memilih sekolah yang dituju. Mempelajari sebelum mengeksekusi, dia melakukan pilihan yang mana, maka ya harus banyak mencari informasi.
Karena sampai dengan detik ini memang banyak orang tua yang anaknya sudah terlempar dan tidak mendapatkan sekolah. Akibat satu, ketidaktahuan anak, yang kedua karena anak mengikuti teman, ya, yang ketiga ya karena orang tua juga kurang begitu memahami aturan daripada sistem PPDB 2019. Ya, harapan saya ya kedepannya ya sosialisasi ya sesegera mungkin ya dilakukan oleh berbagai macam kalangan, termasuk teman-teman wartawan kan punya tanggung jawab yang sama untuk mensosialisasikan ini supaya tidak terjadi kebuntuan informasi. Sementara itu menurut Lutfi, perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jember, memang peraturan Menteri Pendidikan dalam PPDB 2019 zonasi menjadi dominan. Oleh karenanya tidak ada alasan jika siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah negeri, sementara nilai ujian negara kecil tetap akan diterima di sekolah tersebut. Karena pemerintah dalam hal ini ingin adanya pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi sekolah favorit ataupun unggulan. Peran guru dalam hal ini juga menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam mempersiapkan pengetahuan dan keahlian berbagai bidang yang lebih dalam. Karena dengan sistem zonasi, guru akan menghadap karakter siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas sekolah. Nah, memang salah satu tujuan dari pemerintah ini adalah untuk memeratakan dari siswa itu, menghilangkan image bahwa ada sekolah unggulan, sekolah favorit yang siswanya itu pandai semua. Padahal masyarakat itu juga ada yang nilainya beragam. Nah, dengan sistem zonasi ini, siswa dari sekolah tersebut kemampuannya tentu saja beragam. Ini yang dimaksudkan. Sehingga tidak memperhitungkan nilai UN. Jadi yang dijadikan parameter yang utama adalah jarak. Tapi untuk SMA dan SMK ini masih ada kombinasi antara jarak dengan nilai UN. Ini adalah merupakan tantangan bagi dunia pendidikan, tantangan bagi sekolah untuk benar-benar berupaya secara optimal dengan input yang beragam. Kalau dulu sekolah tertentu berdasarkan UN itu rata-ratanya tinggi semua. Nah, sekarang bisa bervariasi. Nah, ini adalah tantangan dari masing-masing sekolah dan guru untuk bagaimana mengoptimalkan proses pembelajaran agar mereka juga menjadi yang terbaik. Nah, sekarang sudah sedang dipetakan berdasarkan zona itu, bagaimana kalau ada yang kurang guru, kelebihan guru itu akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah. Maka lambat laun zonasi ini akan didukung dengan pemetaan guru, kemudian sumber daya, kemudian sarana prasarana, orientasinya nanti berdasarkan zona juga, sehingga secara lambat laun sekolah itu kualitasnya terutama sarana dan prasarana dan SDM-nya akan merata. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Res Area Jubung Siswanto bahwa ada beberapa oknum yang sempat menemui para pedagang untuk dilakukan mediasi. Namun hal ini sempat mengalami kebuntuan karena tidak sinkronnya hasil keputusan mediasi tersebut. Siswanto menjelaskan, sejak tahun 2009 sudah ada perjanjian kerjasama atau PKS antara Disperindak dan juga Perhutani Jember, dan diputuskan pengelolaan Res Area Jubung diserahkan sepenuhnya kepada Disperindak. Akhirnya pada waktu itu kawasan Res Area Jubung dibangun dengan dana APBD Kabupaten. Selain sebagai tempat usaha, kawasan ini juga dibuat sebagai hutan kota. Namun akhir-akhir ini pedagang Res Area Jubung merasa diintimidasi oleh pihak perhutani yang dinilai memberikan pembatasan kepada pedagang dan giat pembangunan usaha oleh masyarakat. Merasa tertekan, akhirnya para pedagang mengirim surat kepada Bupati Jember agar Res Area Jubung tetap memberikan manfaat bagi warga di sekitarnya dan tentunya tetap menjadikan Res Area Jubung sebagai kawasan hutan kota. Perhutani Jember sudah tidak ada hubungan hukum dengan Res Area Jubung. Jangan secara serta-merta arogan mengintimidasi warga Res Area Jubung. Ya. Yang kedua, jangan memperalat oknum petugas pemerintah yang tidak mengerti, tidak paham status hukum
res area Jubung ini. Kasihan. Ya anehnya kenapa oknum pejabatnya itu kok sih mau saja diperalat sama Perhutani ini. Kalau Perhutani sudah sering ngomong di sini gitu, bahwa ini sudah ada PKS, sudah perjanjian Perhutani dengan Disperindak, mestinya jangan warga masyarakat yang dijadikan sasaran. Ya tanyakan pada Disperindak, tanyakan kepada Bupati, kenapa masyarakat yang dijadikan sasaran? Karena masyarakat di sini perintahnya Pemda atau Siki Disperindak untuk ada di sini, karena memang ini untuk memberdayakan masyarakat. Karena tugasnya Bupati sesuai dengan undang-undang itu dalam rangka mensejahterakan rakyat Kabupaten Jember, itu tugas pokoknya Bupati. Sementara itu, Kepala Desa Jubung Bisma Perdana yang juga turut hadir di res area Jubung membenarkan bahwa terdapat laporan dari warganya yang juga ditembuskan kepada Bupati Jember terkait pengelolaan res area Jubung yang kini terdapat dugaan masalah. Bisma berharap permasalahan ini diselesaikan dengan baik dan Pemkab Jember membangun res area Jubung ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Mengenai adanya oknum yang mempermasalahkan status res area Jubung, harusnya melalui mekanisme yang tepat sehingga tidak adanya gesekan antara pedagang dan juga oknum tersebut. Lebih lanjut, selaku Kades Jubung, Bisma berharap res area Jubung ini tetap memberikan manfaat kepada masyarakat seperti saat ini dan tetap menjadi hutan kota di kawasan Jember, dan juga berharap dukungan Bupati mengenai permasalahan tersebut. Saya selaku kepala desa, saya inginlah menyelamatkan warga saya itu agar tidak terintimidasi. Karena sejatinya tadi saya sampaikan bahwa res area ini dibangun bagaimana bisa membawa kesejahteraan bagi sekitar, terutama masyarakat Desa Jubung. Jangan karena beralasan aturan ini kita berlaku tidak adil dan dolim kepada warga kita, kepada masyarakat kita. Nah, kenapa saya bicara begitu? Karena sebelum ini ya, kalau bukan warga saya dibiarkan saja bangun. Padahal kalau kita lihat, tidak lebih dari 20% warga Jubung ini punya usaha di sini. Nah, saya mendapat desakan dari masyarakat saya agar bisa memiliki usaha yang memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan. Urusan itu viral, saya pikir yang kemarin saya datang sendiri ya. Ya mungkin pihak Perhutani sendiri itu yang menyebarkan video itu. Alasannya apa, Pak? Saya, kenapa? Alasannya penahanan itu? Dijawab tidak sesuai aturan, gitu aja. Tapi aturan ini kan harus dilakukan ya tegak lurus lah, ya kan? Jangan tebang pilih, ya kan? Jangan belah bambu, tidak boleh begitu. Kalau mau bongkar ya bongkar aja semua, ditata ulang semua, gitu loh. Jangan sampai ya kita yang diberi mandat ini siapapun untuk menjaga aset negara ini justru bermental feodal lah, ya kan? Menekan warganya untuk kepentingan yang tidak jelas. Jadi harapan saya, Ibu Bupati bisa menjadi pelindung bagi masyarakat Desa Jubung, terutama yang ada di kawasan res area. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil ADM KPH Perhutani Jember Ahmad Faizal yang membantah adanya gesekan antara Perhutani dan para pedagang di res area Jubung. Dirinya beserta elemen terkait lainnya malah ingin membuat wilayah res area Jubung ke depan lebih baik lagi, baik dari sisi pengelolaan maupun dari wajah res area Jubung itu sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dirinya mengaku telah melakukan koordinasi dan rapat dengan Disperindak, Dinas Pariwisata, Kades Jubung yang dipimpin langsung oleh Asisten 2 Pemkab Jember saat bulan puasa yang lalu. Yang nantinya para pedagang res area Jubung akan didata kembali dengan lampiran jumlah warung, luasan warung, serta pengelolaan lainnya. Sesuai rapat tersebut, ke depan pengelolaan res area Jubung akan melahirkan SK kepada pemilik warung yang akan ditandatangani oleh Bupati Jember. Nantinya SK tersebut akan memayungi para pedagang yang tentunya dengan adanya SK, para pedagang mempunyai legalitas. Enggak ada gesekan karena saya dengan Pak Kades hadir secara bersama-sama di rapat koordinasi di ruangan Pak Asisten 2 gitu. Dan kemarin kan saya ketemu Pak Kades di sana, kita ada komitmen terhadap dengan adanya warung yang kami temukan baru di sana gitu ya. Bahwa itu kita akan data kembali nanti dengan Pak Kades, dengan
Disperindak, kemudian dengan Pemkab kan gitu, dengan LMDH sesuai kesepakatan rapat pada saat bulan puasa kemarin yang dipimpin langsung oleh Pak Asisten 2. Yang akan ditindaklanjuti ke depan adalah adanya SK bersama. SK ini kesepakatan kemarin akan ditandatangani oleh Bupati. SK bersama terkait dengan pengelolaan Jubung ke depan. Mungkin secara sistem kita singkat SAMSAT ya, Satuan Manajemen Satu Atap, pengelolaan secara bersama, secara kolaborasi antara Perum Perhutani, Disperindak, kemudian juga LMDH, kemudian juga pemerintah daerah sana, termasuk Pemkab gitu. Kemarin sudah ditunjuk leading sektornya untuk pendataan inventarisasi warung adalah Disperindak. Nah ini yang kita tunggu, kemudian nanti kita akan melakukan pendataan warung-warung, siapa saja yang ada di situ, kemudian jumlah warungnya ada berapa, luasnya berapa, kemudian nanti kita akan barangkali ya akan memayungi secara legalitas sehingga para pemilik warung tentunya akan merasa aman secara aturan, kemudian juga akan kita kelola sehingga nanti di lapangan tentu akan bersinergi kami dengan stakeholder yang ada. Itu program kita ke depan sesuai dengan rapat di ruangan Asisten 2. Dari data Perhutani Jember, kawasan res area Jubung merupakan kawasan hutan petak 18 RPH Suci. Sementara itu, untuk pengelolaan ke depan, Pemkab Jember masih akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Perhutani dan juga elemen terkait yang nantinya akan dilaporkan kepada Bupati Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kantor ULP Pemkab Jember Kamis sore digeledah oleh tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Jember. Kedatangan tim ini untuk menggeledah beberapa ruangan di ULP dan mengumpulkan berkas terkait dugaan tindak korupsi salah satu pasar di wilayah Jember. Satu persatu ruangan dan berkas dikumpulkan oleh tim Satuan Khusus ini. Dari informasi, tim ini sudah berada di kantor ULP selama 4 jam untuk penggeledahan dan pengumpulan berkas tersebut. Penggeledahan ini terkait kasus salah satu pasar di Kabupaten Jember yang diduga bermasalah dan terindikasi terdapat tindak pidana korupsi dan saat ini masih tahap penyelidikan dan pengumpulan berkas. Kegiatan kami penyidikan terkait pasar. Kalau pasar mana ya nantilah ya, nanti saja lah itu. Yang diamankan apa aja? Ya beberapa dokumen yang terkait. Berapa titik Pak? Selain di sini? Ya ada beberapa tempat yang perlu kami untuk itu ya. Ada orang yang diamankan? Masih belum. Ada beberapa dokumen aja yang kami. Sementara itu untuk Kepala ULP masih enggan memberikan keterangan kepada awak media. Saat penggeledahan berlangsung berjalan tertutup dan sejumlah jurnalis yang hadir menunggu di depan kantor ULP. Dari Pemkab, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tim khusus Kejari Jember Kamis siang menggeledah dan mengamankan sejumlah berkas dan dokumen terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pasar di beberapa titik di Kabupaten Jember. Dan kini seluruh berkas dan dokumen yang disita kemarin seluruhnya dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jember untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi anggaran revitalisasi pasar yang ada di beberapa titik di Jember. Dan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atau aduan yang dilakukan warga masyarakat terkait adanya kejanggalan revitalisasi 12 pasar tahun anggaran 2018. Pada pekan depan, pihak Kejaksaan Negeri Jember akan segera memanggil dan memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kita akan lakukan mempelajari dokumen yang itu, kemudian kita juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang, tentunya saksi, masih kapasitas saksi karena ini masih penyidikan umum. Nanti kan kita kaitkan dengan dokumen yang sudah kita sita kemarin, kita akan kembangkan dalam kegiatan penyidikan yang kita lakukan. Kemarin informasi kalian sudah ada 10 saksi yang diperiksa Bapak. Itu seperti apa? Kalau penyidikan ini masih belum banyak saksi yang kita periksa. Kita makanya kumpulkan dokumen dulu, nanti sebagai dasar untuk pemeriksaan saksi. Gitu.
Untuk pemeriksaan saksi sendiri dimulai kapan Pak? Insya Allah mulai minggu depan ini, Senin sudah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ini sekarang hanya pengecekan dokumen aja? Ya, kita masih inventarisir dari dokumen yang ada itu, apa-apa yang kita perlukan dalam proses kegiatannya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kalau revitalisasi sesuai dengan tahun anggaran 2018 kemarin kan ada 12 pasar itu. Ya nanti kita akan teliti dulu lah. Pasar mana saja yang kira-kira masih yang kita anggap ada indikasi untuk penyimpangan itu yang kita akan lakukan dalam penyidikan ini. Karena tidak terbatas dari 12 pasar itu berapa pasar yang akan kita lakukan penyidikan. Nilai kerugian enggak? Nilai kerugian belum ada ya. Nanti kita Tapi untuk kemarin dokumen itu terkait revitalisasi semua pasar? Semua pasar. Untuk biayanya Pak, itu ada berapa Pak? Nilai total pasar itu berapa? Saya nyampe berapa? Dari 12 itu? Iya. Dari 12 itu ya satu pasar itu ada 9M, 8M ya kalikan 12 lah sekitar itu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Lamanya pembangunan Pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul dikeluhkan oleh para pedagang. Bahkan beberapa waktu lalu pengerjaannya mandek. Di awal pembangunan, pihak pemborong sempat menargetkan revitalisasi Pasar Manggisan ini akan selesai tak lebih dari 80 hari. Namun hingga lebih 5 bulan hingga sekarang pengerjaan tak kunjung selesai. Selain menghambat perputaran ekonomi masyarakat sekitar, dengan lamanya proses revitalisasi ini juga berdampak besar bagi pedagang. Banyak yang tidak bisa berjualan dan juga mencari nafkah. Janjinya cuma 80 hari. Dibangun sejak kapan? Dibangun itu bulan 11 2018 insya Allah. Sampai sekarang belum jadi. Terus bangunnya macetnya sejak kapan perkiraannya? Perkiraan bulan 2 mungkin sudah mulai macet sudah. Februari sudah macet. Sampai sekarang ya begitu. Seperti diberitakan sebelumnya, Pasar Manggisan Tanggul ini menjadi salah satu sasaran tim Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejari Jember. Karena terdapat laporan warga dan juga kejanggalan selama proses revitalisasi yang menggunakan anggaran APBD Jember. Kini proses pemeriksaan berkas dan dokumen masih berjalan di Kejaksaan Jember dan pekan depan pemeriksaan sejumlah saksi segera dilakukan untuk mengetahui dugaan penyelewengan proyek revitalisasi tersebut. Dari Tanggul, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.